Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau coba demokan bagaimana kita bisa melakukan konversi dari data save file ya, dengan jumlah cukup banyak ya. Di sini kalau kita lihat di map ya, bisa kita lihat di sini. Ya, sebentar saya zoom ya. Sini kalau kita lihat. Oke. Kita lihat di sini ada sekitar 199.326 poligon ya yang saya punya, di mana di sini datanya berupa sebuah file save file ya, sebuah save file sini ya, poly.asm yang saya download. Nah, bisa dilihat di sini ini data save file ya. Bisa kita lihat ekstensinya di akhir file ini adalah save file. Ini saya download dari OSM ya. Cukup banyak ya, hampir sekitar 199.000 record. Jadi kalau saya lakukan zoom in zoom out pada peta ini sangat berat sekali ya, karena jumlah datanya sangat besar. Tidak saya demokan karena nanti dia akan berindeks lagi, kemudian cukup lama prosesnya. Jadi saya akan tidak lakukan. Nah, data ini akan saya coba untuk saya pindahkan ke sebuah database PostgreSQL yang sudah berekstensi PostGIS ya. Step-stepnya akan saya berikan seperti ini. Pertama kita buka Postgre database ya, Postgre-nya, kemudian kita buat database baru di PG admin ini. Kita buat database misalkan bisa kasih nama misalkan poly atau database-nya misalkan data GIS misalkan ya, saya kasih nama data GIS gitu ya. Kemudian saya save, maka di sini akan ada data GIS ya. Di sini ada data GIS yang kemudian saya akan kasih extension ya di sini agar dia bisa punya kemampuan spasial. Ekstensinya kita harus tambahkan namanya PostGIS. Sini ada PostGIS, saya tambahkan, kemudian saya save. Oke. Artinya sekarang kita udah punya database yang namanya di Postgre itu database ya, data GIS, dan sudah diberi extension PostGIS. Oke, seperti itu. Selanjutnya kita kembali ke sini, ke QGIS-nya yang sudah ada layer polygon. Kita buat dulu koneksi ke PostGIS yang tadi kita buat ya, database yang kita buat yang ada di PostgreSQL, kita koneksikan dulu. Tampak sini ada hang ya, karena cukup berat datanya. Kita pause dulu, kita postpone sebentar ya, kita stop dulu sebentar. Oke, kita lanjutkan. Pertama kita lakukan add layer. Di sini saya ambil yang PostGIS ya. Jadi ke add layer dan PostGIS. Nah, di sini kita buat koneksi baru ya. Nah, jadi kita klik new aja. Jadi di PostGIS ini, di PostgreSQL, klik new, kita bikin new connection ke PostGIS. Misalkan data GIS con gitu ya. Kita kasih nama aja, bebas aja untuk name-nya. Kemudian hostnya, karena database Postgre-nya ada di lokal saya, kita kasih nama localhost. Oke, nah kebetulan portnya Postgre saya itu tidak standar 5432. Saya punya adalah 37895 punya saya, dan tadi database yang kita buat adalah data GIS database ya. Oke, sampai sini ada beberapa catatan. Kita jangan pernah memasukkan data username password Postgre-nya ke sini. Yang kemudian kita klik store ini, karena nanti akan tersimpan di project QGIS-nya. Oke. Nah, ini sudah buat seperti ini, kita klik OK saja sehingga dia akan menanyakan username passwordnya. Saya gunakan username Postgres dan passwordnya saya masukkan dan klik OK sehingga akan connect ya. Kita klik connect aja seperti ini dan berhasil ya, tidak ada, kita klik connect seperti ini, tidak ada pesan apapun, error atau apapun, sehingga artinya koneksi yang kita buat itu sukses.
atau juga kita bisa klik edit sini, kemudian kita tes connection. Di sini ada connection to data GISCON was successful. Ya, bisa terlihat di sini. Jadi kalau saya tes connection, nanti ada message di sini. Berarti koneksi ke database GIS-nya sudah benar. Oke, kita klik OK saja. Dan ini kita close saja. Nah, selanjutnya adalah kita coba klik processing ya. Setelah kita tadi memasukkan data koneksinya, kita lakukan klik processing. Kemudian kita akan pilih kita search ya di sini di processing toolbox ini. Ya, kita search di sini misalkan PostgreSQL ya di sini. Lalu kemudian di kelompok database ini kita pilih yang export to PostgreSQL. Kita pilih sini, klik 2 kali aja sehingga nanti akan muncul pilihan ini. Tampak di sini karena saya hanya punya satu layer PolySM ya. Di sini akan hanya muncul satu dengan PSK 4326, lalu connection yang kita bikin tadi. Ya, di sini ada data GISCON yang kita buat tadi, kita muncul. Nah, pada kita klik begitu dia akan minta username password. Saya masukkan misalkan Postgres 123 misalkan passwordnya itu, dan sehingga begitu connectionnya sukses ya, di sini ada pilihan skema. Skema default di Postgre itulah public ya, jadi saya tadi membuat skema baru ya, tapi rekomendasinya adalah coba buatlah skema khusus ya untuk data-data tertentu sehingga database-nya menjadi lebih rapi. Di sini kemudian table name-nya ya kita gunakan yang leave blank aja ya, sehingga nanti akan menggunakan nama layernya itu sendiri yang ada di sini. Nanti nama tabelnya PolySM di skema publik ini. Ya. Kemudian primary key fieldnya juga saya kosongkan, dan di sini ada geometry column ya, geometri. Jadi saran saya sebelum kita masuk ke mekanisme database spasial yang menggunakan PostgreSQL, jadi saran saya basic knowledge mengenai database itu harus diketahui lebih dulu. Oke, setelah itu kita tinggal proses saja. Di sini ada beberapa pilihan ya. Override, create spatial index, yes. Convert field name to lowercase, yes. Ini pilihannya, kemudian kita run. Ya, sehingga prosesnya run akan prosesnya akan berjalan, di mana data save file ini ya akan dimigrasikan ke dalam database PostgreSQL yang sudah ada extension PostGIS-nya. Kecepatan proses ini tergantung dari besarnya data yang akan kita pindahkan, dan kedua seberapa baik data poligonnya atau data vektornya, apakah sudah valid dan sebagainya. Kalau nanti ditemukan data-data vektor yang belum valid, biasanya nanti akan ada error dan sebagainya. Semoga di proses ini tidak terjadi ya. Saya percepat. Oke, prosesnya sebentar lagi akan mencapai 100% ya, proses konversinya. Kita tunggu beberapa saat lagi. Nah, di sini sudah 99%. Kita bisa lihat di sini algoritmnya sedang berjalan, dan ini adalah sintaknya dalam proses migrasinya seperti itu. Dan di sini ada informasi executing export to SQL sudah complete tasknya. Jika sudah, kita close aja di sini, kita close. Kemudian ini akan saya remove yang OSM ya, kita akan remove yang dari SHP-nya sehingga blank lagi, dan saya akan tambahkan data vektornya yang berasal dari PostGIS seperti ini. Saya connect ya seperti ini. Nah, ini ada skema publik. Kalau kita cek di sini, dan ternyata sudah ada di database di sini ya. Saya tambah di sini, sudah masuk, sehingga kita klik add saja, sehingga layernya sudah
langsung hadir di map ini, yang dimana berasal dari, kita bisa lihat di sini sumbernya tidak lagi dari save file, tapi langsung dari database PostgreSQL ya, seperti ini ya. Jadi tampak secara performa pun sangat baik sekali ya dibanding SHP tadi yang cukup berat, bahkan laptop saya nyaris hang ya, hang. Kalau dengan Postgre ini bukan cukup lagi ya, sudah sangat bagus sekali performanya. Dan kita lihat di database-nya di sini, kita lihat di skema ya, sini kita zoom sini coba kita lihat di sini di skema publik di bagian tabelnya sini, kita lihat di sini sudah ada data tabel PolyOSM ya. Kita klik kanan, kita cek di sini, kita lihat 100 row pertama, kita coba perhatikan di sini. Nah, ini adalah datanya yang sudah masuk di PostgreSQL. Ya, kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah masuk ya. Saya hanya memanggil 100 row pertama saja. Seperti lihat di sini, kolom-kolom yang lain pun sudah ikut pindah. Nah, PostgreSQL ini pun sudah memiliki visualisasi untuk mapnya. Kita bisa lihat di sini. Start. Nah, ini dia. Kita bisa klik ini sehingga kita bisa lihat letaknya. Nah, ini datanya di database PostgreSQL. Polynya kita bisa lihat di sini ya. Seperti itu. Ini sebagian saja karena saya hanya memanggil 100 record saja. Sudah masuk. Dan ini adalah di QGIS-nya. Nah, demikian ya cara konversi dari save file ke PostgreSQL. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.